Kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19 memang belum membaik sepenuhnya. Banyak sektor lapangan usaha yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 tersebut. Banyak usaha yang gulung tikar dan banyak pula karyawan yang di-PHK atau dirumahkan. Pada bulan Agustus 2021, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri, penduduk usia kerja yang terdampak COVID sebesar 540,12 ribu. Sedangkan posisi Agustus 2021, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebanyak 458,5 ribu, turun menjadi 82,07 ribu. Pengangguran karena COVID-19 juga mengalami penurunan 9,94 ribu dari 32,37 ribu menjadi 22,53 ribu. Salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 adalah para pekerja migran Indonesia atau PMI. Mereka dipulangkan akibat usaha tempat mereka bekerja di luar negeri ditutup akibat pandemi. Jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI di DIY tahun 2022 tidaklah sebanyak PMI di Jawa Timur, yaitu 14.903 orang, ataupun Jawa Tengah sebanyak 12.027 orang. Di DIY sendiri hanya 172 orang yang berangkat kerja menjadi PMI. Untuk data kedatangan PMI dari DIY periode sampai dengan Mei 2022, ada 110 orang dari data BP2MI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tentunya berupaya agar Purna Pekerja Migran Indonesia atau PMI di DIY mempunyai gambaran terkait dunia usaha yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha saat ini dalam bentuk pembekalan kewirausahaan Purna Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kewirausahaan dari perencanaan, produksi, pemasaran produk, dan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan kondisi terkini. Dan setelah kegiatan pembekalan akan diberikan bantuan peralatan usaha dan juga akan ada temu konsultasi bagi peserta. Disnaker Trans DIY berharap kegiatan ini bisa dijadikan solusi bagi Purna PMI yang akan memulai usaha khususnya di bidang pengolahan makanan sehingga dapat berusaha secara mandiri menjadi wirausaha yang lebih berkualitas. Sehingga Purna PMI tidak lagi berpikir untuk bekerja kembali ke luar negeri. Kegiatan pembekalan kewirausahaan Purna Pekerja Migran Indonesia adalah subkegiatan pemberdayaan pekerja migran Indonesia Purna, penempatan kegiatan pelindungan PMI, baik pra dan Purna penempatan di daerah provinsi. Program penempatan tenaga kerja tahun 2022 dilaksanakan 5 hari, bertempat di Hotel Cakra Kusuma, Jalan Kaliurang, nomor 25 Karangwuni, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan diikuti oleh 5 kelompok dari 5 kabupaten kota. Dalam kesempatan ini, Siti Mubarokah, selaku Ketua Kelompok Wirausaha Purna Pekerja Migran Indonesia dari Sidosari, Dukusari, Wonokerto, Turi, Sleman, menceritakan tentang pengalaman selama pelatihan dan pengaplikasikan hasil dari pelatihan dalam usahanya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mubarokah. Kami adalah kelompok TKI Purna Manunggal Agawe Santoso yang sekarang menjadi PMI Purna Manunggal Agawe Santoso. Kami di sini mempunyai kelompok atau komunitas yang mana terdiri dari anggota yang pernah bekerja di luar negeri maupun PMI Migran Indonesia yang pernah bekerja di beberapa negara, yaitu ada yang dari Hong Kong, dari Singapura, saya dari Saudi dan Taiwan, kemudian ada Mbak Sartini dari Taiwan, Mbak Itum dari Malaysia, dan Mas Tusiran dari Malaysia.
TKI Purna Manunggal Agawe Santoso itu ada sekitar kurang lebih 50 anggota, yang mana terdiri dari beberapa teman yang bekerja di berbagai negara. Kelompok kami berdiri pada tahun 2013 dan sudah berjalan hingga saat ini, dan kegiatan kami itu kegiatan rutin arisan dan simpan pinjam dan juga kegiatan sosial. Kemudian kami beberapa kali mendapatkan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari dulu itu BP3 TKI, Badan Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, kalau sekarang menjadi BP2MI. Nah, kami ada pendampingan dari situ, kami mendapatkan fasilitas beberapa kali pelatihan, dan yang terakhir itu kemarin itu kami mendapatkan pelatihan berupa kuliner. Kuliner selama 5 hari, bulan Agustus tanggal 20 tahun 2022 kita pelatihan di Hotel Cokro selama 5 hari. Setelah itu kami mendapatkan bantuan berupa alat untuk pengembangan usaha kelompok. Untuk alatnya itu ada freezer, ada kompor, ada chopper, kemudian ada blender, blender, mixer, oven, dan deep frying. Tabung gas yang ungu itu, sealer juga ada. Materinya itu yang pertama itu yang 2 hari itu diisi success story. Kemudian di hari kedua dan ketiga dan keempat ya. Ketiga dan keempat itu praktek olahan ikan ya, olahan ikan. Di situ waktu kita pelatihan kuliner ada amplang ikan tenggiri, kemudian ada siomay ayam dan udang, kemudian ada resep bakso sapi, ada resep bola-bola rambutan, kemudian ada otak-otak ikan. Namun dari sekian materi yang diberikan oleh dinas itu, kami mengembangkan 2 resep, yang mana 2 resep ini kami anggap dapat kita kembangkan karena melihat potensi dan risikonya. Yang pertama, amplang ikan itu kami kembangkan karena daya tahannya lebih lama, sehingga kami anggap itu rendah risiko, sehingga karena harapannya bisa dititipkan di beberapa toko oleh-oleh seperti itu, dan rasanya juga enak, banyak yang suka. Kemudian masih jarang di toko oleh-oleh itu. Kemudian bola-bola rambutan itu memang daya tahannya hanya sehari 2 hari, namun setelah kami survei pasar itu ternyata peminatnya banyak sekali. Jadi kami bagi tugas dari kelompok ini, mereka kan punya komunitas sendiri-sendiri, ya mereka menyaring, menerima pesanan, pre-order ya, PO, pre-order. Nah, dari pre-order itu kita kumpulkan, misalnya Mbak Atik dapat 10, Mbak Reni dapat 5, Mbak Rohani dapat 10, Bu Sartini dapat 5, Bu Itum dapat 10, Mas Tusiran dan yang lainnya itu dapat. Terus kita kumpulkan, nanti kita menyesuaikan kebutuhan konsumen. Nah, kita buat bareng-bareng, kemudian kita lobby ke beberapa pesanan ini. Jadi kita memang pre-order itu intinya hanya untuk mengumpulkan biar nanti kita prakteknya bersamaan. Untuk pelatihan itu sendiri sangat bermanfaat untuk kami karena dapat menghidupkan kelompok. Yang tadinya tidak ada usaha kelompok, mau tidak mau kan kita harus mengembangkan usaha tersebut ya. Jadi kelompok jadi sering pertemuan, jadi aktif, jadi mempunyai usaha baru seperti itu. Sangat bermanfaat. Bahkan harapan kami itu menjadi usaha kelompok yang dapat memberikan penghasilan tambahan dan meningkatkan perekonomian kelompok kami. Oke, marilah teman-teman pada kesempatan ini kita akan praktek bola-bola ikan rambutan.
kelompok wirausaha Purna Pekerja Migran Indonesia Sidosari. Dalam kesempatan ini juga mempraktekkan hasil dari pelatihan yang didapat selama 5 hari yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bahan yang pertama kita udah menyiapkan daging ayam filet itu sebanyak 800 gram. Terus yang kedua udang yang udah dibersihkan dari kulit dan kepalanya itu kurang lebih 1 kilo. Dan untuk kita lanjutkan untuk bumbunya yaitu bawang, terus ada minyak ikan. Terus ada garam, kita ambil secukupnya. Ada tepung maizena, nanti kita ambil mungkin secukupnya. Terus ada kulit lumpia yang udah kita iris ya. Ini nanti buat toppingnya. Kalau udah jadi adonan semua ini nanti kita celupkan, nanti terus digulung-gulung, lalu itu nanti terus digoreng. Langkah pertama kita masukkan menghaluskan daging ayam dulu. Memakai chopper. Kita memakai chopper yang dari dinas itu ya. Udah halus. Untuk langkah kedua kita udang dimix jadi satu. Untuk ini bola-bola ikan rambutan itu kebetulan kemarin kan kita juga praktek ya, kita ada testimoni dari teman saya juga catering gitu. Mungkin suatu saat dia udah merasakan dari olahan kita ini, mungkin besok akan tertarik dengan olahan kita dan kita mungkin bisa kerjasama dengan teman saya yang catering itu tadi. Mungkin akan lebih memajukan usaha kelompok kita ini.
besar harapan dari kelompok wirausaha Purna Pekerja Migran Indonesia, Sidosari, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk lebih sering lagi mengadakan pelatihan kewirausahaan dan tetap selalu mendampingi para wirausaha Purna PMI dalam menjalankan usahanya, serta membantu mempromosikan produk yang dihasilkan dari kelompok Purna Pekerja Migran Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Disnaker Trans DIY yang telah memberikan pelatihan untuk kelompok kami, sehingga itu sangat-sangat bermanfaat buat kami, sehingga harapan kami dengan bantuan tersebut kelompok kami dapat berkembang, dapat meningkatkan ekonomi kelompok kami, dan usaha kami tambah maju dengan adanya alat tersebut. Dan itu sudah kami rasakan perkembangannya ya, karena kita sudah merasakan dari segi ekonominya ya, sedikit banyak mendapatkan nilai tambahan ekonomi, sehingga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Disnaker Trans DIY.